Shalom, senang dapat menjumpai saudara semua dalam renungan harian bulan keluarga GKI Harapan Indah. Sebuah refleksi singkat dari firman Tuhan yang memandu kehidupan keluarga kita. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam firman Tuhan kita seringkali menemui ayat-ayat yang sulit, baik itu sulit untuk kita mengerti ataupun juga sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Salah satunya adalah firman Tuhan pada Lukas 6 ayat 29a. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Bagi olahragawan tinju, hal ini tentunya akan sulit mereka cerna jika saja mereka tidak tahu maksud dan tujuan ataupun dasar dari ayat ini. Tetapi bagi kita hal ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Kita mengerti arti dari ayat ini, tetapi kita sulit untuk melaksanakannya. Seperti ayat tadi, maka nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang dibentuknya di kota Tesalonika juga sulit untuk kita cerna dan kita laksanakan. Bagaimana mungkin kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal? Jika kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, itu mungkin. Jika kita bisa cukup makan dan minum, berpakaian, punya tempat tinggal, bahkan bisa menabung dan jalan-jalan, itu mungkin. Tetapi bagaimana jika kita sakit? Jika kita kurang makan ataupun kurang tidur, ketika kita mengalami kesedihan atau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Beberapa waktu yang lalu ketika saya terkena COVID-19 tipe Delta, kegiatan saya yang utama hanyalah makan, tidur, dan minum obat. Segala kegiatan rutin lainnya seakan saya terlupakan. Suatu saat saya berdoa, doa yang hanya beberapa menit mengingatkan saya akan banyak hal. Seakan Tuhan bertanya, apakah saya lapar? Apakah saya bisa beristirahat? Apakah saya punya obat-obatan untuk kesehatan saya? Saat itulah saya sadar dan saya mulai bersyukur. Bersyukur atas makanan yang diberikan oleh teman-teman gereja dan tetangga-tetangga. Saya tidak perlu keluar untuk mencari makanan, dan selalu ada makanan yang cukup setiap hari. Bersyukur saat saya sakit, saya mempunyai rumah yang baik, tidak menggelandang ataupun tidur di bawah kolong jembatan. Bersyukur atas obat-obatan yang dikirimkan oleh teman-teman kantor dan rekan-rekan jemaat GKI. Bahkan dari teman yang sebelumnya tidak pernah saya pikir akan mengirimkan obat. Dan ada banyak hal lain yang membuat saya bersyukur. Apakah saat ini saudara sedang resah atau marah karena ada hal-hal yang saudara mau capai tetapi belum terwujudkan? Atau saudara kecewa dengan seseorang, kecewa akan keadaan diri saudara sendiri? Atau saudara sedih karena ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi? Ketahuilah saudara, Tuhan menjadikan itu semua menurut rencana dan rancangannya. Rencana untuk kita yang baik pada saatnya nanti. Rancangan damai sejahtera untuk hari depan kita yang penuh harapan. Marilah kita bersyukur apapun keadaan kita.
seperti Paulus yang pernah mengalami penganiayaan, terkatung-katung di laut, di penjara. Ia selalu bersyukur atas keadaan apapun yang dialaminya. Saudara, marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Selamat berbahagia bersama keluarga. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.